Halo teman-teman pejuang PTN. Nah, aku yakin nih teman-teman semua pasti lagi pada bingung banget. Sebenarnya masuk PTN tuh gimana sih? Tahapan masuk PTN tuh apa aja sih? Atau teman-teman sini udah pada tahu jalur masuk PTN tuh apa aja dan bagaimana alurnya? Yang mungkin panjang banget. Nah, di sini aku bakal ngejelasin nih secara singkat, padat, dan pastinya bisa teman-teman semua pahami. Karena mungkin teman-teman kesulitan buat tahu apa aja tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk bisa masuk PTN. Nah, di sini aku bakal ngejelasin ke dalam sebuah mapping supaya teman-teman semuanya bisa dengan mudah tergambar nih proses perjalanannya dari awal, dari hulu sampai hilir, sampai keterima nanti di PTN itu gimana aja. Mulai mendaftar dari kelas teman-teman SMA saat ini, kelas 12, sampai nanti bisa keterima PTN dan itu panjang banget alurnya. Nah, langsung aja buat teman-teman yang penasaran gimana perjalanannya, simak video ini sampai selesai. Nah, jadi secara umum nih, teman-teman bakal bisa lihat nih roadmap perjalanan teman-teman dari kelas 12 SMA sekarang sampai teman-teman nanti masuk PTN itu gimana aja. Nah, langsung aja kita bahas. Yang pertama, teman-teman akan melewati yang namanya SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Ini di awal banget ya. Dan ini merupakan jalur seleksi yang paling diimpikan oleh seluruh siswa kelas 12. Kenapa? Karena seleksi ini tuh nggak terlalu menguras tenaga dan pikiran. Jadi seleksi ini paling mudah dan di antara seleksi lainnya. Teman-teman nggak perlu belajar, nggak perlu ujian, nggak perlu apa-apalah pokoknya. Cukup hanya submit data, sembari menunggu hasil pengumuman, dan setelah pengumuman langsung bisa diterima di kampus impian. Jadi lumayan simple ya. Tapi sayang teman-teman, nggak semua kelas 12 bisa mengikuti seleksi ini. Loh, kenapa? Karena cuma siswa eligible saja yang bisa ikut. Sebenarnya apa sih siswa eligible? Banyak banget bahasan-bahasannya atau istilah-istilahnya. Nah, jawabannya bahkan aku buatin video khusus yang membahas tentang SNBP dan juga trik-trik dan juga gimana supaya kalian bisa keterima. Nah, makanya itu kalian subscribe YouTube ini karena bakal membantu teman-teman semuanya. Aku juga punya beberapa akun media sosial yang membahas tentang masuk PTN. Itu ada di TikTok aku dan juga Instagram, kalian bisa tanya-tanya banget. Nah, jika teman-teman nggak lolos di SNBP dan juga bukan merupakan siswa eligible, teman-teman akan melewati tahap seleksi yang kedua, yaitu SNBT. Jadi teman-teman nanti buat yang nggak eligible itu nggak bisa ikut SNBP, tapi bisanya ikut SNBT. Sebenarnya apa sih SNBT? Nah, itu sering dibilang adalah jalur masuk PTN terberat, terlama, termenguras emosi, pikiran, dan juga tenaga. Kenapa? Karena kalian harus banget belajar, mempersiapkan jauh-jauh hari, bahkan persiapannya itu panjang banget. Bahkan ada teman-teman yang belajar untuk SNBT ini 1 sampai 2 tahun sebelum ini. Bahkan mulai dari kelas 12, 1 atau kelas berapa tuh? Berarti kelas 10 mereka udah belajar. Tapi teman-teman harus tahu di situ untuk belajarnya itu ada beberapa cara yang efektif. Dan buat teman-teman yang mungkin dari sekarang belum belajar, no problem. Subscribe YouTube ini karena aku bakal ngebimbing teman-teman semuanya. Nah, tapi di SNBT ini ada sebuah tes namanya UTBK. Untuk apa sih UTBK dan apa itu UTBK? Nanti bakal aku buatin video khusus tentang SNBT. Buat kalian semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel ini aja supaya kalian bisa tergambar tentang semua jalur masuk PTN. Jadi nanti teman-teman bakal diuji di depan komputer selama berjam-jam dengan ratusan soal dan saingan teman-teman itu adalah ribuan bahkan puluhan ribu mahasiswa seluruh Indonesia. Bayangin gimana susahnya buat lolos di jalur ini. Tapi tenang, kuotanya itu lebih besar daripada SNBP tadi. Jadi kesempatan teman-teman tetap lebih besar tergantung dengan usaha teman-teman sekalian. Jalur terakhir yang bisa teman-teman raih dan gapai yaitu seleksi mandiri. Ini merupakan tahapan dan juga seleksi masuk PTN terakhir buat teman-teman. Jadi nanti jika teman-teman ditolak di dua jalur di atas, yaitu SNBP dan juga SNBT, teman-teman yang pengen masuk PTN, jalur yang tersisa itu hanya seleksi mandiri. Ya sebenarnya banyak sih istilah-istilah dari seleksi mandiri itu. Berbagai kampus tuh ada masing-masing istilahnya. Dan itu ya tetap aja namanya seleksi mandiri. Ini tuh jalur yang paling besar kuotanya, paling banyak, apalagi PTNBH. Nah, apa itu PTNBH? Kalian nanti bakal aku jelasin di lain video. Jadi peluang masuk ini bisa lebih besar di seleksi mandiri. Dan persaingan kamu bukan lagi satu nasional, bukan satu Indonesia, tapi dikerucutin lagi dan ini hanya siswa yang mendaftar di kampus tersebut. Ya memang ini tuh kuotanya besar dan peluang untuk masuknya tuh gede. Tapi ini merupakan jalur yang lumayan membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dua jalur sebelumnya. Nah,
nanti kita akan bahas juga nih di video terpisah tentang jalur-jalur seleksi mandiri itu ada apa aja sebenarnya, dan gimana sih kiat-kiat biar bisa lolos di jalur ini. Nah, jadi itu dia beberapa tahapan buat teman-teman semuanya, siswa kelas 12 atau yang sekarang gap year, untuk bisa masuk PTN itu tahapannya apa aja. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa tergambar nih, gimana sih sebenarnya masuk PTN, dan alur prosesnya itu apa aja, dan timeline-nya itu apa aja, supaya teman-teman itu bisa memproyeksiin dan juga bisa nge-planning, dan juga teman-teman bisa lolos di PTN impian kalian. Kira-kira PTN impian kalian tuh apa aja? Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu aku adalah salah satu content creator di platform sebelah. Ini dia, dan juga udah lama sih aku sebenarnya ngasih tips-tips SNBT. Cuman untuk di YouTube aku baru mulai karena mungkin banyak banget requestan dari teman-teman untuk menjelasin lebih panjang, karena kalau di video pendek itu kan sepotong-sepotong. Jadi di sini aku bisa lebih leluasa jelasin teman-teman dan bisa ngebantu teman-teman semuanya buat lolos PTN impian kalian. Mungkin dari aku cukup sekian. Dadah.